Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai layanan pada cloud computing. Adapun pembahasan untuk video kali ini yaitu pendahuluan Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Infrastruktur as a Service (IaaS). Layanan cloud memiliki 3 karakteristik khusus yang membedakannya dari hosting tradisional. Layanan ini dijual berdasarkan permintaan yang biasanya per menit atau per jam dan bersifat elastis. User boleh memiliki berapapun layanan yang diinginkan sesuai waktu yang diberikan, dan layanan ini dikelola penuh oleh provider. Pelanggan hanya perlu komputer dan akses internet. Sebuah cloud bisa berlabel privat atau public. Public cloud menjual layanan ke siapapun di internet. Saat ini Amazon Web Service merupakan provider public cloud terbesar. Sedangkan private cloud adalah jaringan proprietari atau data center yang mensuplai layanan-layanan terhost kepada orang-orang dalam jumlah terbatas. Jika sebuah service provider menggunakan sumber milik private cloud, maka hasilnya disebut virtual private cloud. Privat atau publik tujuannya dari cloud computing adalah menyediakan akses yang mudah, scalable kepada sumber-sumber komputasi dan layanan TI. Berikut salah satu contoh dari gambaran cloud, yaitu terdapat beberapa perangkat seperti mobile, handphone, PC, dan dihubungkan melalui internet ke cloud provider. Tujuan dari cloud yaitu akses yang mudah dan scalable. Selanjutnya, untuk Software as a Service atau SaaS. Model ini memberikan user sebuah aplikasi bisnis yang diakses melalui web. Umumnya, user melakukan sewa aplikasi sehingga dapat mengakses fitur-fitur yang ada. User juga dapat membayar biaya tambahan untuk mengakses kapasitas atau fitur yang lebih banyak. Dengan naiknya teknologi web seperti Ajax, memungkinkan web memiliki tingkat user experience yang mendekati desktop aplikasi. Sedangkan software as a service merupakan evolusi lanjutan dari konsep ASP, Application Service Provider. Software as a Service adalah istilah terhadap software atau aplikasi tertentu berbasis internet yang ditawarkan oleh provider kepada pengguna. Dalam hal ini, provider sebagai pemegang lisensi atau software tersebut hanya memberikan servis atau layanan kepada pengguna untuk menggunakannya sesuai kebutuhan pengguna. Dengan demikian, menghilangkan kerumitan dalam hal pemeliharaan software. Adapun karakteristik dari SaaS.
yaitu berbasis internet. Software harus dapat diakses dan dikelola oleh pengguna melalui media internet. Software bersifat terpusat atau tersentral, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya dari mana dan kapan saja. Memiliki fasilitas untuk mengupdate atau mengupgrade secara terpusat, sehingga pengguna tidak perlu download patch atau upgrade di masing-masing komputer. Aplikasi yang ditawarkan oleh provider bersifat multi-tenant. Beberapa keuntungan dari SaaS, yaitu model perancangan dan distribusi software lebih menarik dan harga terjangkau karena memungkinkan membagi satu aplikasi kepada ratusan perusahaan dan berjalan dalam lingkungan sistem biasa. Secara luas, memberikan improvisasi kepada model klien atau server. Terus, biaya pemakaian bandwidth untuk menjaga tingkat konektivitas relatif terjangkau. Mempermudah pengguna untuk melakukan migrasi aplikasi dengan menghilangkan sisi pembayaran lisensi software dan keharusan membayar upgrade. Dan terakhir, meningkatkan produktivitas bagi pengguna. Berikut faktor keberhasilan SaaS. Efisiensi sumber daya komputer. SaaS memiliki kemampuan memaksimalkan pengguna sumber daya komputer seperti pemakaian memori dan bandwidth secara bersamaan. Penggunaan database berskala besar untuk berbagai pengguna di berbagai lokasi yang berbeda dalam waktu bersamaan. Optimasi data multi-tenant. SaaS memiliki kemampuan untuk memilah data dan menseleksi data-data berdasarkan kepemilikan pengguna secara bersamaan dalam satu aplikasi multi-tenant. Fleksibel aplikasi. SaaS memiliki tingkat fleksibel yang tinggi dan memungkinkan pengguna untuk memodifikasi aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Metadata service. Lapisan ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan memodifikasi terhadap aplikasi, baik dari sisi memodifikasi tampilan aplikasi, memodifikasi fungsionalitas aplikasi agar sesuai dengan konsep dan aturan bisnis di perusahaan pengguna, dan memodifikasi pengaturan atau kontrol terhadap data termasuk migrasi data yang tersedia. Kemudahan dalam memodifikasi aplikasi sepenuhnya di tangan pengguna. Yang terakhir, security service. Lapisan keamanan ini mendelegasikan setiap pengguna untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apapun yang dibuat di dalam aplikasi. Ini termasuk mendelegasikan keamanan password dari masing-masing user account yang dibuat oleh pengguna. Meskipun provider sebagai pemilik sepenuhnya atas SaaS yang ditawarkan, SaaS memberikan kemampuan kepada pengguna untuk membuat aturan bisnis terhadap aplikasi dan kontrol akses terhadap aplikasi sesuai keinginan pengguna. Berikut contoh SaaS. Salah satunya adalah Salesforce atau Customer Relationship Management. Di sini contohnya yaitu tampilan program rekrutmen.
Lanjut ke Platform as a Service (PaaS). Platform as a Service (PaaS) adalah layanan dari cloud computing di mana kita menyewa rumah seperti sistem operasi, network, database engine, framework aplikasi, dan lain-lain untuk menjalankan aplikasi yang kita buat. Kita tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Yang penting aplikasi yang kita buat bisa berjalan dengan baik di rumah tersebut. Untuk pemeliharaan rumah ini menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Di sini, konsumen diberikan sebuah platform untuk mengembangkan sampai implementasi sistem. Konsumen harus untuk membuat dan mengimplementasikan sistemnya sendiri. Umumnya, tool untuk development disediakan dalam bentuk web application. Keuntungan dari PaaS adalah bagi pengembang dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi, dikarenakan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. Fitur PaaS yaitu Development Tool berbasis browser internet, skabilitas, akses kontrol, security, dan web service tersedia. Integrasi yang mudah dengan aplikasi lain selama pada platform yang sama. Tersedia konektor untuk terhubung dengan sistem lain di luar komputasi cloud. Yang terakhir, Infrastruktur as a Service (IaaS). IaaS adalah layanan dari cloud computing di mana kita menyewa infrastruktur IT seperti unit komputasi, storage, memori, network, dan lain-lain. Dapat definisikan beberapa besar unit komputasi atau CPU, penyimpanan data, storage, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Untuk lebih mudahnya, layanan IaaS adalah seperti menyewa komputer kosong. Kita sendiri yang mengkonfigurasi komputer ini untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita, dan bisa kita install sistem operasi dan aplikasi apapun. Keuntungan dari IaaS adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik dan konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah dengan mudah. Sebagai contoh, saat komputer virtual tersebut sudah kelebihan beban, kita bisa tambahkan CPU, RAM, storage, dan lain-lain dengan segera. Adapun fitur dari IaaS, yang pertama memiliki pilihan virtual machine yang beragam, baik yang sama sekali kosong, memiliki OS pre-install, bahkan telah memiliki beberapa Office Proactive tool terinstall. Selanjutnya, kemampuan untuk meningkatkan atau menurunkan kemampuan computing, baik secara manual atau otomatis. Terus, terdapat tool untuk memproses banyak data ataupun memproses aplikasi dengan perhitungan yang rumit. Dan yang terakhir, dapat menyimpan data pada beberapa lokasi geografis fisik. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih.